Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di podcast Monolog MotoGP TMC Blog. Ya, akhirnya selesai sudah 22 balapan race utama MotoGP 2025 dan juga 22 balapan sprint MotoGP 2025. Semuanya selesai, total 44 balapan di musim yang bisa menjadi salah satu musim terpanjang MotoGP sepanjang sejarah semenjak Grand Prix sepeda motor dimulai dari tahun 1949. Dan akhirnya di balapan terakhir di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, terkonfirmasi semua juara dunia di 3 kelas MotoGP, di mana seperti kita ketahui Marc Marquez terlebih dahulu mengkonfirmasi gelar juara MotoGP 2025 di Motegi, lalu setelah itu di Indonesia di sirkuit Mandalika, Jose Antonio Rueda berhasil mengunci atau menyegel gelar juara dunia Moto3, dan akhirnya di Valencia ya, pembalap yang di tahun keduanya balapan di kelas Moto2 ya, Diogo Moreira akhirnya wrap up ya, menyelesaikan balapan Moto2-nya di musim terakhir Moto2-nya sebelum nanti tahun 2026 akan naik kelas ke MotoGP sebagai juara dunia Moto2. Dan ketiganya telah mendapatkan medali yang bisa bilang layak ya, untuk dipakai oleh ketiganya, Marc Marquez, Diogo Moreira di Moto2 dan juga Jose Antonio Rueda di MotoGP Awards 2025. Yes, itu semuanya, dan ada banyak banget ya gelar-gelar yang terkonfirmasi ya, seperti misalkan kayak Rookie of the Year MotoGP yang akhirnya dipegang oleh Fermin Aldeguer ya, dan juga menarik juga karena Fermin Aldeguer di musim 2025 ini juga menorehkan kemenangan pertamanya juga gitu loh teman-teman sekalian. Dan ada cukup banyak juga catatan-catatan kayak misalkan seperti ada 3 pembalap yang baru aja menorehkan kemenangan MotoGP-nya, yaitu di kelas MotoGP-nya di musim 2025 ini. Ada Alex Marquez, ada Fermin Aldeguer, dan juga ada Raul Fernandez. Musim 2025 juga cukup spesial ya, karena di balapan terakhirnya akhirnya Aprilia ya berhasil memenangkan posisi 1 dan 2 semenjak terakhir mereka lakukan tersebut di tahun 2023. Di balapan 2025 ini mereka menutup musim dengan kemenangan Marco Bezzecchi ya, yang menang di depan Raul Fernandez gitu teman-teman sekalian. MotoGP sendiri menyelesaikan musim 2025-nya itu, pertama yang juara dunia adalah Marc Marquez, dan yang kedua yang terkonfirmasi sebagai runner up adalah Alex Marquez. Sementara di posisi ketiga yang mendapatkan medali perunggu adalah Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing. Di posisi 4 ada yang namanya Pedro Acosta yang di seri terakhir di Valencia berhasil mengovertake posisi yang awalnya ditempati oleh Pecco Bagnaia. Sementara Pecco Bagnaia sendiri itu harus turun dan menyelesaikan akhir musim 2025 di posisi kelima. Ini bisa dibilang ya cukup di luar nalar sih ya. Akhirnya Pecco Bagnaia terus turun walaupun dia sempat juga menang dan bisa bilang kuat banget di Motegi. Ini menunjukkan bagaimana vulnerable-nya seorang Pecco Bagnaia di musim ini gitu loh teman-teman sekalian. Agak sulit untuk bisa menganalisa kenapa Pecco Bagnaia seperti ini ya. Tapi kalau menurut saya kita tidak boleh melepaskan mengenai kondisi dari Pecco Bagnaia sendiri, mungkin kondisi mentalitasnya, mungkin bagaimana performa dia secara secara individu dan secara pembalap sendiri. Kenapa? Kalau kita nyoroti masalah GP25 memang susah. Dan banyak orang bilang GP25 memang semenjak awal diciptakan atau dikreasi atau di set up untuk kepentingan Ducati untuk membawa Marc Marquez bisa kuat. Dan Marc Marquez memang secara umum banyak memenangkan balapan baik itu di sprint dan balapan utama di musim 2025 ini. Namun agak sedikit juga susah ya untuk kalau buat saya sendiri agak diterima premis tersebut di bahwa GP25 sebegitu susahnya. Kenapa? Karena
ketika kita melihat Fabio Di Giannantonio juga cukup ya walaupun dia tidak menang ya, misalkan kayak di balapan-balapan terakhir ya, termasuk Valencia, namun dia berhasil tetap kenceng gitu loh teman-teman sekalian di balapan, kayak misalkan contohnya di Valencia sendiri, baik itu di balapan sprint dan juga di balapan utama, dan dia menjadi pembalap ya yang berhasil menyelamatkan muka Ducati kembali lagi, sehingga Ducati masih tetap bisa mempertahankan ya tradisi bisa tetap podium ya sampai di balapan di Valencia ini gitu ya. Ada cukup banyak juga pembahasannya, termasuk juga salah satunya adalah ketika kita memasuki race weekend terakhir atau finale di Valencia, kita sudah bicara bahwa Honda butuh 9 poin untuk bisa naik ya kelas konsesi dari yang awalnya di musim 2025 ini ada di konsesi kelas D untuk naik ke konsesi kelas C. Banyak juga yang berpendapat untuk apa sih sebenarnya, kan enak di konsesi D. Di konsesi D ada banyak banget kemudahan-kemudahan dan kelonggaran-kelonggaran yang bisa digunakan Honda untuk bisa mengembangkan kembali, memperbaiki gitu ya, menambah performa dari Honda RC21 3V-nya, terutama di musim terakhir 1000 cc di 2026 ini. Cuman ya itu dia, terakhir Alex Espargaro ketika hadir di Valencia di CST, dia bilang bahwa pada dasarnya keinginan Honda itu adalah untuk bisa naik kelas. Mereka tidak mau ya untuk berada di tim atau di konsesi kelas D. Saya pikir ini lebih ke pride ya, Honda pride, bagaimana mereka bisa dianggap ya, dia tidak dianggap sebagai pabrikan yang lemah pada dasarnya kayak gitu. Dan dengan background kuatnya Honda dan performa mereka di tahun-tahun sebelumnya, sepertinya mereka memikirkan hal tersebut ya. Terlebih lagi juga kalau untuk dari sisi point of view dari mekanik, terus habis itu seluruh teknis teknis dari pengembangan dari Honda RC213V sendiri menilai sepertinya ya, kalau saya melihatnya seperti itu, bahwa ketika mereka bisa naik kelas dari konsesi D ke konsesi C, itu mengartikan bahwa mereka telah bekerja dengan bagus. Dan ini hasilnya, mereka bisa naik dari kelas D ke kelas C. Walaupun memang tipis banget. Mereka berada di ujung, di angka 35%-nya. Seperti kita tahu ya, konsesi C itu antara 60% ya, persentase poin manufakturnya sampai 35%. Dan Honda berada di titik paling bawah, 35% gitu ya. Kalau kita orang biasa gitu yang berpikir, ngapain sih cuman pas di 35 gitu loh, ngapain sih maksa-maksain banyak banget kemudahan-kemudahan yang tercerabut, kayak misalkan salah satunya adalah ketersediaan ban. Kalau mereka berada di konsesi D, itu jumlah ban untuk pengetesan itu dikasih sama Michelin itu 240 set ban kayak gitu. Sementara pas dia naik ke konsesi C ya, kalau konsesi D tadi 240 ban, di konsesi C mereka dikurangin tuh, nggak hanya 240 tapi 220 gitu ya. Terus habis itu mereka tidak lagi boleh ngetes di sembarang sirkuit. Mereka hanya bisa membalap di 3 sirkuit yang mengadakan balapan Grand Prix misalkan tahun depan gitu ya. Gitu, dan plus juga beberapa regulasi lainnya, kayak misalkan nggak boleh 2 pekan mendekati 2 pekan sebelum race berjalan kayak gitu. Terus habis itu update dari aeronya nggak lagi 2 kali ya sepanjang musim, tapi hanya sekali per pembalap. Terus habis itu jumlah mesinnya juga berkurang gitu teman sekalian. Mereka sekarang sama dengan Aprilia dan KTM 7 dan 8 kayak gitu. Ada banyak banget sih sebenarnya yang tercabut, tapi ya itu dia, Honda Pride, dan juga buat para staff-staff teknisinya, pengembang dari motor itu bisa pergi ke Jepang atau bisa berhadapan dengan superior mereka, dengan pimpinan mereka itu dengan kepala tegak ya, karena bisa menunjukkan bahwa mereka telah bekerja dengan baik di musim 2025 ini. Buktinya apa? Ya naik dari konsesi D ke konsesi C gitu ya. Tapi ya gitu dia. Alex Espargaro sendiri sempat membocorkan bahwa Honda pengennya memang naik dari konsesi D
ke konsesi C. Jadi di musim 2026 ini, 2026 yang akan datang itu secara umum Ducati masih berada di posisi atas dengan 94,3% mereka berada di konsesi kelas A. Lalu di kelas B itu nggak ada pabrikan yang masuk di situ, antara 60 sampai 90 sampai 90 sampai 80%-an gitu ya. Terus habis itu di konsesi kelas C itu tahun 2026 itu awalnya memang ada KTM yang Aprilia dulu 51,3%, lalu ada KTM 45,7%. Nah, ketambahan Honda yang dapat 35%, langsung naik. Kalau Honda 34% aja nggak bisa naik, teman-teman sekalian. Tapi kalau udah pas 35 sampai 60% itu masuk ke konsesi D. Dan untuk di konsesi D tahun 2026 itu hanya Yamaha yang mengakhiri musim 2025 dengan 30,3%. Jadi mereka berada di konsesi kelas D dengan segala kemudahan-kemudahan atau segala kemudahan konsesi yang diperolehnya nanti. Nah, kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah, balapannya sendiri teman-teman sekalian bisa lihat itu banyak banget drama. Kayak misalkan sebelum race dimulai aja, ketika pembalap selesai melakukan warm up lap, terus siap melakukan start, itu terjadi kayak clash antara Franco Morbidelli dengan dengan Alex Espargaro. Alex Espargaro itu terkena, ya bisa dibilang hampir ketabrak, keserempet, dan ini membuat Franco Morbidelli yang kelihatan kayak lagi bingung gitu. Dia melakukan segala sesuatu untuk persiapan balapan, dia menabrak bagian belakang dari motor Alex Espargaro dan akhirnya Franco Morbidelli terjatuh dan akhirnya tangannya terkonfirmasi patah, di pergelangan tangannya, dan dia akhirnya harus tidak balapan di balapan terakhir, dan juga mungkinan dia akan absen di tes Valencia di hari Selasa ini gitu ya. Kejadiannya kenapa ya? Kalau saya sih lebih ngelihat karena ini tuh tetap pasti kesalahannya ada di seorang Franco Morbidelli ya, yang tidak menyangka ya kalau si Alex Espargaro itu akan berhenti dengan cepat, karena kita bisa lihat ya sebelum Franco Morbidelli itu menabrak Alex Espargaro itu sedang melakukan kayak stoppie untuk bisa mengaktifkan dari whole shot depannya. Cuman tetap sama kalian dengan posisi ini seharusnya memang Franco Morbidelli bisa menghindar. Namun ini dia, pada saat whole shot depan dari motor Franco Morbidelli itu sudah engage, artinya sudah mengait dan membuat front end itu menjadi benar-benar turun, itu memang secara umum sulit untuk bisa mengendalikan bagian depannya dengan cepat gitu ya. Kalau dia mendapatkan ada handicap di depan, kayak misalkan Alex Espargaro yang tiba-tiba berhenti melakukan stoppie gitu ya. Alex Espargaro sih nggak salah, karena memang dia harus melakukan stoppie untuk bisa mengengage dari whole shotnya ya. Franco Morbidelli ini ya tidak memperhitungkan hal tersebut, sehingga akhirnya nabrak dan akhirnya dia jatuh dan akhirnya patah tangannya. Kayak gitu teman-teman sekalian. Dan kita bisa lihat di balapan utama, balapan race ini, Alex mulai dari lap kelima itu pace-nya turun sehingga dia dikejar oleh Pedro Acosta, dan Pedro Acosta sempat berada di posisi zona podium 3 sampai akhirnya di lap-lap akhir dia dilewati oleh Fabio Di Giannantonio. Cuman artinya penurunan dari degradasi grip ban belakang itu cukup aneh, karena memang secara umum ban yang dipakai oleh Alex sebenarnya sama aja dengan pembalap-pembalap pada umumnya. Cuman memang yang pasti kan postur dia berbeda, berat badan dia juga berbeda, terus motor dia juga mungkin berbeda dengan Aprilia, dengan KTM secara umum, dan inilah yang menyebabkan turunnya performa dari grip ban ya dari motor Ducati Desmosed GP24-nya dari Alex Marquez. Kenapa dia turun gitu ya, dan terjadinya hanya mulai dari lap kelima. Ini secara umum menarik, kenapa? Karena ban itu teman-teman sekalian itu turun, terjadi degradasi gripnya itu bukan hanya karena misalkan salah satunya adalah temperaturnya tinggi, dan ketika temperatur ya juga sangat rendah, dan kemarin itu cukup rendah, itu balapan di Valencia tuh selalu aneh. Bahkan itu track temperatur itu hanya 19 derajat Celcius, sementara temperatur udaranya bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan temperatur dari tracknya. 19 derajat Celcius itu kalau di Indonesia super dingin ya artinya ya. Dan keadaan yang benar-benar dingin ini juga sebenarnya bisa lebih cepat merusak ban, terutama
mereka mendapatkan rasio kayak misalkan bobot tubuhnya sedikit berbeda, terus gaya balapnya juga berbeda dari Alex Marquez, dan ini membuat degradasi grip ban belakangnya juga cukup cepat gitu ya. Sepertinya itu analisa yang terjadi di Alex Marquez. Kenapa dia akhirnya tidak bisa menyelesaikan balapan terakhir musim 2025 ini di zona podium gitu loh teman-teman sekalian. Itu dan juga cukup ada banyak juga drama-drama ya teknis yang terjadi, kayak misalkan ketika Bezzecchi itu turun posisinya terutama di balapan sprint, itu lebih karena whole shot-nya nggak aktif teman-teman sekalian di awal gitu ya. Oleh sebab itu kita bisa lihat Bezzecchi itu bisa turun dari posisi 2 tuh sampai posisi 6 hanya dalam 5 tikungan di lap awal. Luar biasa ternyata karena whole shot-nya tidak aktif terutama di awal sehingga di overtake dan segala macam. Dan tidak aktifnya whole shot ini juga terjadi kayak misalkan di balapan utama di Valencia. Dan ini menghinggapi Gian Antonio dan juga Pedro Acosta teman-teman sekalian. Dan bahkan lebih parah lagi, Pedro Acosta itu sempat error yang namanya sistem right head device-nya gitu ya. Sistem right head device itu pakai atau komputer ya, bisa bilang komputer hidrolik gitu ya, which is boleh asalkan dia bukan komputer atau elektronik yang menggunakan elektronik gitu ya, atau menggunakan listrik kayak gitu, listrik arus rendah, kayak gitu. Dan ini error, dan ketika dia mau memasuki tikungan 2 itu bagian belakang atau right head device-nya aktif jadi agak delesep, dan ini menyebabkan bukan segitiga ergonomi ya, kayak distribusi bobot dari RC16-nya dari Pedro Acosta juga sedikit berubah, dan ini menyebabkan dari balapannya juga berbeda gitu loh teman-teman sekalian. Dan inilah yang terjadi di balapan utama gitu. Nah, apalagi informasi-informasi yang hadir ya, kayak misalkan salah satunya adalah yang juga cukup menarik adalah penentuan dari nomor apa yang akan dipakai oleh 2 rookie terbaru di musim 2026. Dan di timesheet persiapan untuk tes hari Selasa, reportase dari seorang jurnalis MotoGP ya, Simon Patterson, itu menunjukkan bahwa Diogo Moreira itu kedapatan itu di depannya itu ada tulisan nomor 11, sementara di Moto2 dia menggunakan nomor 10. Dia nggak bisa pakai nomor 10 karena sudah dipakai oleh Luca Marini teman-teman sekalian. Sepertinya dia akan pakai nomor 11, sementara Toprak Razgatlioglu itu tertera itu menggunakan nomor 7. Dia nggak lagi pakai nomor 54 karena nomor 54 udah sebelumnya dipakai oleh Fermin Aldeguer. Mengenai Toprak sendiri, nomor 7 itu dia pernah menggunakan sebelum dia balapan secara profesional ya, terutama kayak di WSBK dan juga akhirnya di MotoGP. Dia pernah menggunakan itu di motor Yamaha dia R6 dulu waktu di awal-awal tahun-tahun awal, dan sepertinya di musim 2026 dia akan pakai nomor start 7. Nah, seperti itu teman-teman sekalian yang bisa disampaikan ya. Dan wrap up di musim 2025 ini sepertinya adalah Aprilia siap menebar ancaman buat Ducati di musim 2026 nanti. Luar biasa performa dari Aprilia. Siapa yang menyangka Aprilia akan kuat di tangan Marco Bezzecchi. Ini tidak lebih melulu karena pembalapnya, tapi karena memang secara umum progres perkembangan dari Aprilia RSGP itu sepanjang musim itu juga luar biasa teman-teman sekalian. Bagaimana mereka penemuan beberapa wingletnya itu baru, kayak misalkan hadir di sisi di bawah jok dan segala macam, dan ada perkembangan aero di daerah buritan, dan sepertinya inilah yang juga cukup memberikan andil betapa performa dari Aprilia RSGP itu begitu luar biasa di musim 2025, terutama setelah summer break gitu. Dan menurut kami itu juga cukup logis. Kenapa? Kalau kita ngejar mesin, kalau kita ngejar sasis, swing arm gitu ya, itu banyak pembalap bilang itu hasilnya kalau untuk MotoGP modern sekarang ini itu kecil dan itu benar-benar minor. Mereka kadang-kadang agak sulit untuk bisa merasakan perbedaan. Tapi kalau ketika hadir kayak perubahan aerodinamika, itu beberapa pembalap yang benar-benar sangat analitik gitu ya, seperti kayak Franco Morbidelli, terus habis itu Luca Marini, itu bisa menceritakan bahwa luar biasa perbedaan dari pengenaan winglet yang berbeda itu memberikan hasil yang juga cukup berbeda teman-teman sekalian. Dan
Saya sendiri itu berpendapat bahwa salah satu yang juga cukup pesat berkembang di Aprilia RSGP, terutama di paruh kedua musim 2025 ini nih, di aerodinamika. Kita bisa lihat ada beberapa part-part penting yang baru banget di paruh musim kedua di aerodinamika, dan sepertinya itulah yang membuat Aprilia semakin smooth, semakin kencang, terutama di bagian-bagian tikungan cepat ya. Aprilia sudah sangat cepat di daerah speed corner di tahun-tahun sebelumnya, namun di tahun ini mereka terlihat jauh lebih lengkap, terutama di beberapa spot tersebut. Nah, itu aja teman-teman sekalian, wrap up dari balapan terakhir MotoGP 2025 di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Kita akan melihat nanti hasil dari tes hari Selasa di sirkuit yang sama untuk persiapan 2026 nanti. Itu aja, semoga vlog ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.